now. You are watching Humanity Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue udah ngundang salah satu narsum ternama. Kita kenalin ya, Izzat Nabila. Halo, assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam Aki. Assalamualaikum Izzat, apa kabar Izzat? Baik-baik Izzat, kita kedatangan Izzat Nabila. Ini siapa dia? Kebetulan hari ini podcast kali ini temanya kesehatan. Beliau nih Pasal Izzat ya. Iya. Izzat aja. Double Z A T ya. Nanti nomornya jangan pada nanya dulu nomor segala macam, tenang aja. Izzat nih kebetulan memang berkecimpung di bidang kesehatan. Salah satu dokter di rumah sakit di Jakarta Timur, benar ya? Betul. Oke. Nah, dokter muda cantik, ya dong. Yang di sini kan cewek dia doang. Terus aktif juga di beberapa kegiatan sosial, bukan? Ya. Iya. Dokter Izzat nih masih malu-malu nih. Lu harus pakai panggil dok atau Izzat aja? Nggak usah Izzat aja. Izzat ya, Dokter Izzat. Jadi Dokter Izzat ini boleh kenalin sedikit siapa Dokter Izzat? Silakan. Halo. Halo, gue Izzat. Ih, kalau malu-malu gini gemes ya. Insan muda. Lanjut. Halo, gue Izzat. Ya. Sekarang kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Oke. Baru menyelesaikan program internshipnya 1 tahun kemarin. Mantap. Terus udah sih itu aja. Itu aja ya? Nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik. Gue kenal Izzat nih dari 2018, sekitar 2 tahun lalu. Gue ketemu dia pertama kali di waktu itu peristiwa bencana gempa Lombok. Itu Juli. Kejadian bencana tuh hampir 2 bulan, 3 bulanan. Kita ketemu, kebetulan di sana juga momennya Idul Adha, lagi tebar kurban bareng dompet duafa. Dokter Izzat ini salah satu dokter relawan dompet duafa. Luar biasa. Ini maksudnya gimana? Waktu itu kan tuh masih study juga kan? Udah selesai. Oh, udah selesai. Lagi nunggu. Itu gimana sih? Boleh ceritain, maksudnya kok pengen terjun ke bencana gitu sih? Sebenarnya kemarin itu karena waktunya pas aja sih. Karena emang lagi kosong ya. Sebelumnya kan kosong tuh, udah. Enggak, bukan maksudnya tuh sebelumnya kan kita nggak bisa izin ya, bisa izin. Terus habis itu sebenarnya tuh pengen banget turun terjun kayak gitu. Memang belum ada waktunya. Kemarin pas banget baru selesai ujian, baru lulus juga, lagi nunggu penempatan internship. Terus ya momennya pas aja itu. Akhirnya gempa Lombok itulah ya terjun ya. Iya. Tapi itu yang pertama, gempa Lombok. Bukan, sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ya pernah. Sebelumnya di mana? Kemana? Dulu pertama kali 2010 pas 2010? ke Jogja. 2010 gue ngapain ya? Jogja ada apa tuh? Dulu tuh ini Gunung Merapi meletus ya. Gila, bencana semua, adventurer banget. Gila, ini emang qualify. Wah, itu gimana? Maksudnya kenapa tertarik terjun di tim medis kan berarti gitu tetap? Enggak, dulu pas SMA, itu kan masih SMA ya dulu ya. Dulu tuh pas SMA di tim trauma healing. Trauma healing masih kaitan lah ya, ada kesehatan gitu-gitu, kesehatan mental gitu. Iya. Nah, kan di Lombok juga tim medis. Maksudnya kenapa akhirnya memang terjunnya juga ke daerah dan ke bencana? Kan maksudnya nggak semua orang bencana dihindari, kok kita malah ngampirin sih gitu maksudnya. Justru itu gimana? Justru kalau misalnya bukan kita siapa? Iya kan, maksudnya tuh kalau misalnya bukan, ya mikirnya gitu aja sih. Kalau misalnya bukan kita siapa lagi iya gitu. Sih, bener ya. Maksudnya ketika orang kabur nih, maksudnya menghindari bencana, tapi kan ada yang terdampak. Pasti ada dong yang butuh bantuan dari orang-orang ya, yang betul. Ya relawan kan jenisnya banyak, dari tim medis, tim evakuasi, tim rescue, tim jurnalis juga kayak teman-teman di sini. Iya, kan benar.
beri kabar selalu ya. Cuman dari kasus Lombok itu, Iya. kasus peristiwa Lombok itu maksud lu nemuin kasus-kasus tertentu nggak sih kalau di terkait kesehatan gitu? Terkait kesehatan. Kalau bencana kan pasti misalnya karena korban terluka karena terdampak. Tapi selain itu misalnya kan ada masa recovery atau apa gitu. Itu gimana sih? Itu sebenarnya yang sebenarnya ini salah satu yang gue salut juga ya sama tim medis gempa Lombok 2018 kemarin. Jadi progres untuk adaptasi terhadap perkembangan penyakit pada saat gempa Lombok ini cukup bagus dan cukup cepat. Jadi biasanya tuh nanti kita kan untuk yang awal-awal kan pasti banyak ya pasien-pasien luka, pasien-pasien yang kena, yang ketiban rumah dan sebagainya. Nah itu ternyata setelah beberapa hari kemudian permasalahan itu bukan cuma di lukanya, tapi perawatan lukanya gitu. Jadi luka, men. Perawatan luka benar. Jadi lukanya tuh ada yang udah mulai bernanah dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak kita percuma mengobati di awal, tapi kita nggak mengedukasi perawatan luka ke depannya seperti apa gitu. Apalagi kan mereka hidup nggak seperti sebelumnya, maksudnya pengungsian kayak gitu aja. Dan mereka kan hidup nggak sebersih kita biasanya kan. Sanitasi itu ya, benar. Jadi kita mulai bikin tuh yang namanya waktu itu apa ya, pokoknya tuh kayak semacam medical kit tapi khusus untuk merawat luka. Jadi tuh kita nanti di situ kita tambahin kita kasih betadin, kasih kasak, kasih salep yang memang khusus untuk bisa melakukan perawatan luka selama beberapa hari gitu. Oke, berarti kan kalau memang di merawat luka dan tinggal di di tempat yang misalnya kurang steril atau apa, kan banyak juga anak kecil sampai lansia. Maksudnya kehidupan yang akhirnya berubah dari yang tadinya normal misalnya sampai akhirnya airnya kotor atau segala macam, tidur gabung, tinggal gabung. Berarti kan banyak juga nggak sih timbul penyakit-penyakit baru? Betul. Kayak penyakit ini ya, skabies itu kan biasanya penyakit-penyakit yang muncul di kayak pengungsian, pokoknya orang-orang yang suka tiduran bareng gitu. Nah itu kemarin sempat muncul juga tuh. Tidur bareng makanya. Iya, tidur bareng yang banyak gitu maksudnya. Terus habis itu mungkin terkait sama air bersih kali ya. Air bersih, terus habis itu gitu aja sih kayak. Gitu ya. Jadi ya banyak ya, diare juga pasti muncul ya kayak gitu. Iya. Makanannya juga kan ya benar. Karena ya gitu ya. Jadi mungkin mulai sekarang kita harus mensiasati gimana caranya kalau misalnya ngasih makanan ke pengungsi, nggak cuma mie doang kali ya. Nah, ini bukan topik kita nih, insan muda. Memang kesehatan. Cuman gue juga salut gitu sama kegiatan sosial kerelawanan, terutama misalnya kita nggak nyangka ya. Biasanya orang sosial taunya mungkin respon atau evakuasi atau penyelamatan rescue aja. Cuma ternyata di balik itu ada kesehatan, ada tim logistik dan lain-lain kayak gitu ya. Salah satunya Dr. Izzat ini cewek, muda, cantik, mau gitu ke daerah-daerah bencana bahkan gitu kan. Tinggal di tempat kayak gitu kan. Wah, ini parah sih maksudnya. Nah, ngomong-ngomong kesehatan juga kan tadi kasus bencana di Lombok kan. Terutama ke masalah makan juga. Nah, ini sebelum gua ngomongin lanjut, lu bisa subscribe, tapi jangan sih, mendingan jangan, nggak penting soalnya. Gue lupa di sini apa di sini. Nah, terus lu komen. Lu boleh juga komen nih. Lu bisa komen buat topik apa sih yang pengen lu obrolin juga gitu loh. Selain ini, apa kesehatan lagi, next apa lagi, ngundang Dr. Izzat lagi atau bagaimana, silakan. Jangan di komen maksudnya gitu. Mumpung masih dikit viewernya kayak gitu kan. Nah, soal kesehatan dan makanan tadi di Lombok. Tapi gue satu lagi deh. Gue tuh selain di Lombok ngikutin juga ternyata kehidupan setelah di Lombok. Dr. Izzat itu 1 tahun mendedikasikan dirinya di Papua. Luar biasa. Itu di daerah mana Dr. Izzat? Di Fak-Fak Papua Barat. Fak-Fak kayak nyambung. Nah, Fak-Fak Papua itu gue juga ngeliat story-nya seru sih, cuman anak kecil Papua karena kan kita nggak tahu, apalagi daerah sana mungkin budaya makannya beda, kesehatan segala macam. Itu gimana Dok pengalaman di sana? Pengalaman di Fak-Fak. Tentang ini ya, terkait si kesehatannya. Waktu itu 4 bulan terakhir kan gue sempat ditempatin di puskesmas ya. Dan sempat juga membahas sebenarnya penelitian kecil-kecilan sih, mini project gitu
kita ngebahas isu tentang gizi gitu. Gizi lagi. Okay. Malnutrisi sebenarnya karena memang angka malnutrisi di daerah cakupan puskesmas puncak pada saat itu di Papua Barat kita lihat agak sedikit tinggi ya gitu. Okay. Jadi malnutrisi yang kita lihat di situ nggak cuma tentang gizi buruk atau gizi kurang, tapi juga tentang stunting gitu. Karena memang setelah dilihat datanya lagi banyak juga ternyata anak-anak yang stunting di sana gitu. Iya ya, apalagi kan tahun 2017 pernah gizi buruk Papua tuh, peristiwa gizi buruk Papua sempat Oh iya benar. Di daerah Asmat. Jadi orang yang nggak tahu mungkin ya nggak tahu apakah merata semua Papua kayak gitu atau gimana sih? Kesehatan makanan atau gimana? Sebenarnya ya. Kalau misalnya dilihat nggak semuanya kayak gitu sih, cuman memang kita tahu tingkat pendidikan di Papua tidak sebagus di sini ya. Sebenarnya tingkat pendidikan itu menurut gue agak sangat berpengaruh terhadap gizi seorang anak karena terkait dengan kepedulian si orang tuanya sendiri. Karena kan kalau misalnya kita nggak ngerti sebenarnya apa sih yang sebenarnya butuh gizi itu untuk apa sih, butuh anaknya dikasih makan yang bernutrisi itu untuk apa sih, kalau misalnya orang tua yang nggak ngerti ya akhirnya anaknya dikasihnya yang mie lagi gitu ya. Karena sebenarnya ya itu yang terjadi di sana, banyak makan mie dan sebagainya. Padahal sebenarnya banyak sumber-sumber makanan lain kan, ada laut, ada ikan dan sebagainya. Sebenarnya gue so tau banget nih Jat ngomongin kesehatan, karena buat gue yang kurus kering kerontang gini ngomongin kesehatan mungkin gue nggak sehat gitu. Gue nggak tahu juga nih kalau dari gizi dan makanan nih. Lu ngomong-ngomong soal makanan, 2 bulan lagi Zat, insya Allah Ramadan. Ini udah masuk bulan Rajab nih. Ya mudah-mudahan ketemu bulan Ramadan. Amin. Amin yang kencang insan muda. Amin gitu. Nah ini kan 2 bulan lagi Ramadan. Kita puasa. Di awal-awal terutama kita adaptasi soal makanan. Apa ya? Banyak banget kan tuh pengaruhnya, entah sariawan, entah dan lain-lain. Itu hal-hal kecil kan sariawan. Sariawan aja udah sakitnya udah gak enak, apalagi sakit hati kan. Gak enak ya gak tuh, kayak kameramen kan gak enak banget sih. Nah maksud gue kayak apa sih, ada gak sih sebenarnya persiapan khusus di Ramadan, terutama di teman-teman insan muda nih, kan biasanya udah puasa aja gitu, tapi ternyata ya jam 10 di warteg misalnya ya nggak masalah, cuman maksudnya apakah pengaruh juga sama nggak kuat tuh sama makan seberapa banyak di sahur apa gimana gitu kan. Nah jadi pola makan itu maksud gue jelang Ramadan tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang pola makan, kita mau ngomongin tentang healthy food gitu kayaknya ya, healthy lifestyle juga. Kalau bisa tuh tidak hanya dilakukan ketika menjelang Ramadan gitu. Jadi mungkin sekarang bisa dimulai dulu nih, mungkin sekarang baru bisa dimulai, terus nanti setelah sepanjang Ramadan kan pasti sebenarnya puasa itu kan men-trigger kita untuk memiliki pola hidup sehat, ya kan? Terus habis itu nanti setelah Ramadan jangan ditinggalkan pola hidup sehat yang sudah pernah dilakukan di bulan Ramadan dan persiapan sebelum bulan Ramadan ini gitu. Terus habis itu kalau misalnya untuk makanan-makanan sendiri, sekarang kan banyak banget ya sebenarnya makanan-makanan yang hype tuh di anak muda, sekali share di Instagram, wah boba gitu, gue mau nyari boba ke ini nih gitu, terus update di status ya, kopi-kopian gitu kan, yang sebenarnya kita kalau misalnya ada juga kan sebenarnya sekarang udah banyak banget nih di share, 1 gelas boba itu ada isinya berapa kalori, berapa glukosanya gitu kan, yang sebenarnya ketika dia masuk ke dalam tubuh kita bukan di nutrisi, karena kebanyakan, karena kan sesuatu yang berlebihan kan nggak pernah baik ya bos ya gitu. Siap muda dengerin, jangan berlebihan. Ya benar, jangan berlebihan. Jadi lebih baik memang mulai sekarang. Nah sebenarnya yang gue suka adalah ketika banyak tren makanan-makanan hype yang nggak terlalu sehat, dalam waktu yang bersamaan ada juga nih tren orang-orang yang sekarang lagi suka banget nih genjar-genjarnya healthy food gitu. Jadi makanan-makanan organik, makanan-makanan yang dari natural gitu. Terus ada juga yang udah mulai nanam tumbuhannya sendiri atau makanannya sendiri, karena kan mereka pokcay kayak gitu ya. Iya, semacam itu. Iya betul. Nanam tuh gue di rumah. Iya gitu. Semua jadi mie tuh pokcay tuh, tapi balik lagi mie lagi. Nah, iya itu. Jadi tuh kita
sebenarnya apa sih fungsinya kita makan makanan yang organik atau makan makanan yang real food ya, yang sehat, yang dari natural, dari alam beneran itu? Karena pernah nggak sih denger you are what you eat? Iya. Ya, karena makanan-makanan yang kita konsumsi sekarang ini adalah yang nantinya akan menjadi bahan bakar dan basic ingredients dari sel-sel tubuh di dalam kita untuk remodeling Okay. gitu. Jadi coba kita bayangin kalau misalnya yang baik-baik yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi kan pasti remodeling dari sel-sel itu kan jadi bagus ya isinya, jadi sel-sel ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau misalnya kita makan sesuatu yang isinya sampah aja atau angin doang gitu, bisa nggak bayangin sel-sel kita nanti beremodelingnya menjadi sel-sel yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan bagus gitu sih. Terus habis itu sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin pola makan sehat ini tidak cuman jadi tuh ada dua, komposisinya sama frekuensinya. Okay. Kalau misalnya komposisinya ini kan dia yaitu ya karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan sebagainya. Terus serat juga. Nah kalau misalnya untuk frekuensinya ya 3 kali sehari, terus habis itu jangan 3 kali sehari, terus habis itu jangan telat-telat, terus habis itu biasanya nih teman-teman kan kalau cewek-cewek tuh biasanya pengen kurus, pengen ini. Sebenarnya tuh yang dibutuhkan itu tuh bukan terlihat kurus tapi terlihat sehat gitu. Berarti lebih di komposisi ya, kalau ya diet tadi gitu. Komposisi ya. Komposisi ya benar, komposisi. Berarti kalau dari pola tuh frekuensi tadi nih berarti jam-jam yang baiknya mungkin atau jedanya berapa lama, sama terkait makan berat dan ngemilnya tuh gimana baiknya? Kalau misalnya dari Mayo Clinic ya, kemarin gue sempat baca-baca dari Mayo Clinic, itu memang baiknya kalau misalnya untuk sarapan pagi nih, kita mulai dari sarapan dulu sekitar jam 7 pagi. Oke. Kita sarapan nggak boleh lebih dari jam 10 pagi. Nasi uduk. Terus nonton sayur terus nggak boleh lebih dari jam 10 pagi. Oh gitu. Ya, terus habis itu jeda dari makan pagi ke makan siangnya kalau bisa ada jeda 4 jam. Terus nanti makan siangnya sekitar jam 12.45 itu. Terus habis itu nanti jeda dari makan siang ke makan malamnya sekitar 3 jam, dan kita nggak boleh makan siang lebih dari jam 4 sore. Gitu. Terus untuk makan malamnya sendiri juga jangan, lebih baiknya tidak lebih dari jam 7 malam. Gitu. Itu kalau dari Mayo Clinic. Oke, nah kalau itu kan normal ya. Kalau puasa di waktu puasa, nah tuh ya, udah pasti dari subuh sampai di maghrib misalnya kan gitu ya. Cuman maksudnya ngatur polanya gimana enaknya? Sahur, terus sebenarnya ngatur ya emang cuman sahur-sahur. Iya sih, malam apakah lagi gitu maksudnya. Nah ini biasanya Dan ada yang sahurnya berat, ada yang sahurnya juga ngemil doang lah cukup. Ada yang bukanya langsung lahap nasi padang gitu kan, ada yang bukanya cuma ya kurma doang atau permen doang kayak gitu. Itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya untuk berbuka sendiri baiknya memang kita mengkonsumsi makanan-makanan dengan yang karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex. Iya, terus habis itu apa tuh karbohidrat simplex? Contohnya kayak susu, buah ya. Buah-buah itu juga dia masuk dalam karbohidrat simplex juga. Terus habis itu roti. Oke. Kenapa? Karena supaya kan kita tadinya puasa kan. Terus habis itu lambungnya kan tadinya belum bekerja nih. Ketika kita gas terus pakai karbohidrat kompleks, jadinya lambungnya ini tuh dia bekerja lebih keras gitu, padahal kan dia berbuka puasa gitu. Terus habis itu jangan sampai kita, kan biasanya ada juga nih ya orang-orang yang makan pas buka puasa, terus habis itu kekenyangan akhirnya nanti sahur malah nggak makan. Nah itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu, karena ketika kita sahur jadinya nggak makan, energi untuk besok paginya kita melewati sekitar 8-12 jam kita puasa, akhirnya nggak ada energi, terus kurang cairan juga gitu. Jadi biasanya itu karbohidrat simplex sebenarnya itu bagus juga ya. Kurma kan kalau Rasulullah kan sunahkan kita untuk kurma kan. Kenapa? Jadi tuh pas buka puasa nih awal ini langsung ngomongin pas buka puasa. Nggak apa. Oh ya. Daripada sahurnya, paling rata-rata telur atau ngangetin yang semalam gitu, bukanya aja. Jadi tuh pas buka puasa, kita kan udah seharian kita
bisa juga dehidrasi ya, karena Betul. kan kurang cairan. Berarti pas buka puasa awal merehidrasi diri dengan cairan gitu. Jadi kita harus banyak-banyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari. Itu tuh sebenarnya bisa juga dilakukan pada saat bulan puasa gitu, dan harus dilakukan memang, karena kalau misalnya habisin di malam itu ya. Apa? Di malam itu terus minum ya terus. Ya itu sebenarnya ada triknya nih, sebenarnya bisa triknya. Jadi misalkan satu gelas setelah buka puasa, terus habis itu 1 gelas setelah sholat maghrib, sholat isya, sholat raweh. Oh iya benar loh. Iya benar. Terus habis itu setiap kali habis makan 1 gelas, terus habis itu mau tidur 1 gelas, terus bangun tidur 1 gelas. Jadi kan sebenarnya itu bisa memenuhi kebutuhan 8 gelas per hari gitu. Iya. Pokoknya itulah ya. Terus ngatur-ngaturnya di situ lah ya. Oke, terus apa ya? Kalau di bulan puasa sendiri, selain makanan kan pasti ngedukung juga hal-hal lain kan, untuk stamina kita di puasa. Vitamin misalnya, itu gimana tuh? Bener-bener emang perlu ditunjang dari sahur atau dibuka atau gimana? Untuk vitamin kan kita bisa dapat dari buah-buahan juga ya sebenarnya vitamin. Kalau misalnya memang ada suplemen yang biasanya kita konsumsi, ya nggak apa-apa juga untuk dikonsumsi untuk tambahan-tambahan. Terus rekomennya apa biasanya? Vitamin. Ya vitamin dan buah. Kalau misalnya vitamin dan buah, kalau aku sih rekomendasi kalau misalnya untuk bulan puasa, buah-buahan yang mengandung air banyak, karena kan memang kita juga lagi butuh banget contohnya asupan air banyak, ya semangka, oke. Terus apel, Apel itu kan airnya banyak ya. Terus apel habis in itu your eyes ya gitu. Terus gimana tuh? nggak, itu film Cina. Oh, terus habis itu mungkin semangka, apel, pir. Pir juga bisa. Ayo apalagi? Terus habis itu buah-buahan yang ini kan sebenarnya mungkin buah-buahan yang memiliki asam yang rendah ya. Itu tuh karena kan ya banyak yang timbul dari puasa kan, maksudnya kalau kita salah bisa mah sama lambung gitu ya. Jadi mungkin jangan makan jeruk dulu atau gimana. Mungkin kalau misalnya mau makan jeruk ya diselingi dengan makanan yang lain dulu gitu. Pisang gitu kali ya. Bisa, boleh. Kalau vitamin rekomen jangan sebut merek. Enggak, maksudnya arahnya apa? Lebih ke yang vitamin C kah atau apakah? Vitamin apa aja bagus. Oh gitu, semua ya. Oke. Semua. Vitamin C berarti, vitamin semua. Boleh. Garing. Bodoh amat, Akbar nggak ada sini, rese. Selain vitamin pasti yang nunjang juga kan olahraga. Yep. Tapi gue bukan malas, gue juga jarang olahraga. Jadi ya minimal yang kecil apa sih gitu, yang nunjang. Tapi kan olahraga bikin capek tuh kalau puasa. Maksud gue gimana ya? Lo rekomendasi lo gimana kalau emang yang olahraga? Untuk olahraga ya, kalau misalnya kan sebenarnya yang tahu kapasitas tubuh kita ya kita sendiri kan. Betul. Jadi kalau gue sih merekomendasikannya mungkin kalau misalnya mau olahraga 30 menit sebelum buka puasa. Oke. Gitu. Karena kan nanti paling lemas-lemas itu 30 menit. Lagi lemas-lemas ya. Nyari tajil loh. Tapi itu biasanya orang yang suka banget olahraga, mereka olahraganya di waktu-waktu 30 menit sebelum. Jadi pas capeknya sekalian buka ya situ. Iya, benar. Terus habis itu kalau misalnya enggak ya udah setelah buka puasa aja baru olahraga. Terus habis itu biasanya yang bisa dilakukan adalah olahraga low to moderate intensity, jangan yang high intensity. Kalau low to moderate intensity itu contohnya kayak jogging, terus habis itu jalan cepat, itu low to moderate intensity ya. Kalau high intensity itu kayak olahraga kardio gitu. Nah, sebenarnya kita kan kalau misalnya lagi bulan Ramadan ini kan sholat tarawih kan? Benar. Sebenarnya sholat tarawih ini pun juga kan? sebenarnya sholat tarawih ini tuh bisa masuk dalam low to moderate intensity juga. Tarawih juga olahraga. Iya, karena kan tarawih kan kita ada gerakan-gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Itu kan gue pernah baca juga bahwa gerakan sholat memang salah satu yang untuk kesehatan gitu kan. Setuju. Jadi kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat gitu. Jadi sebenarnya kita sholat tarawih pun sudah masuk dalam low to moderate intensity sport gitu. Low to moderate. Oke. Ya gitulah pokoknya. Atau mungkin nanti lo googling aja lah kalau susah nulisnya. Atau mungkin ini
kalau misalnya kita lagi dari rumah mau sholat ke masjid jalan kan itu mungkin bisa tuh jalan cepet. Masjidnya depan rumah gua, jadi deket banget dong jalannya dikit. Muter dulu lapangan boleh. Jemput siapa dulu gitu, Iya, nyamper jemput dulu. anak-anak dulu Iya. gitu kan teman-teman. Sebenarnya gua melakukan sih kalau lo tuh moderate nih, gua melakukan. Jadi kayak sebelum jelang buka puasa sih gua melakukan. Gitu. Nyari risol, tajil. Oh es gitu. buah. Iya. Bisa. Oh bisa itu bener. Iya kan, jalan Tapi gue. jalan cepet ya Depan sambil nyari komplek risol. gitu kan. Bisa. Jalan gue. Betul, Pulangnya betul. udah males banget kayak gitu. Iya, bisa. Nah, terus kalau lagi puasa semua jam kayaknya berasa pengen istirahat. Tapi jam-jam yang baik buat istirahat pas lagi puasa tuh enaknya kapan sih? Jam-jam yang baik. Sebenarnya Apa memang kayak jam kantor aja di siang apa gimana? iya sih. Sebenarnya ini sih kemarin juga sebenarnya habis baca beberapa jurnal ya Baca. tentang ritme sirkadian. Gue taunya artis tuh, Kardian, keluarga Kardian apa? Gue gak ngerti. Kardashian. Oh, Kardashian. Oh, Kardashian. Oh, mohon maaf. Sorry. Apa Maaf. Kardian? Sirkadian ritme. Sir Kardian. Iya. Oke. Ritme sirkadian itu sebenarnya biasanya kita sebut dengan jam biologis kita, gitu. Jam biologis, oke. Jadi memang ada penelitian di itu di Saudi Arabia ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ritme sirkadian kita ketika fasting di bulan Ramadan ini memang berubah gitu, memang sedikit agak berubah ketika melakukan penelitian. Jadi biasanya ritme sirkadian ini dia berhubungan dengan ada hormon melatonin, terus habis itu juga bisa berhubungan dengan suhu tubuh gitu. Jadi biasanya gini, kalau misalnya, jadi sederhananya kalau misalnya suhu tubuhnya rendah, ketika suhu tubuh rendah itu menyebabkan itu salah satu cara tubuh kita untuk relaksasi, jadi kita kayak pengen tidur gitu. Nah ketika suhu tubuh tinggi itu kita kayak full awake gitu loh, jadi lagi on fire banget gitu. Nah penelitian ini menunjukkan bahwa pada orang yang fasting di bulan Ramadan di jam 9 pagi, jam 11 pagi, jam 1 siang dan jam 4 siang itu memang suhu tubuh, oral temperaturnya, suhu yang di mulut ini, oral temperaturnya ini dia tuh lagi rendah. Makanya kenapa kalau misalnya orang-orang puasa itu kan biasanya ngantuk ya. Betul. Banget. Karena memang dari penelitian oral temperatur kita di jam 9, jam 11, jam 1 dan jam 4 sore itu dia memang oral temperaturnya lagi rendah gitu. Terus habis itu biasanya oral temperaturnya itu meningkat di jam 11 malam dan jam 12 malam. Iya, makanya banyak yang begadang jelang sahur juga kan. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan pola makan kita pada saat Ramadan gitu. Karena kan pas kita buka puasa, kita ada kalori yang banyak kan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu juga sebenarnya berhubungan tuh. Nah, terus habis itu ini juga berhubungan dengan hormon melatonin ini. Jadi ternyata ketika fasting di bulan Ramadan itu dia spike-nya, naiknya itu delay gitu. Jadi dia telat naiknya gitu. Telat naiknya si hormon melatonin inilah yang menyebabkan kenapa kita suka ngantuk kalau misalnya di bulan puasa. Terus habis itu kan sebenarnya kan memang kita tidur itu kan butuh minimal 7 sampai 9 jam kalau misalnya untuk orang dewasa ya. Gue lebih deh, jatuhnya gue butuh kayaknya. Enak dong kalau gitu Pak, kalau lebih. Gue butuh lebih kayaknya deh. Kalau 7 sampai itu kan rebahan. Oh gitu ya. Nah, terus habis itu sedangkan kalau misalnya kita hitung-hitung nih, kalau misalnya lagi bulan Ramadan dapat nggak tuh 7 sampai 9 jam? Nah, itu dia sih, jarang banget sih. Kan apalagi belum habis buka puasa sama teman-teman, belum hahaha, belum nyampe rumah, belum gimana-gimana, nanti tidur baru jam 11 malam sahur gitu kan. Lagi, gitu kan. Terus habis itu jam 3 udah harus bangun sahur lagi. Jadi memang pola tidur kita juga tidak teratur juga kan. Jadi itu sebenarnya enggak kan, jadi sebenarnya kan karena kita udah tahu nih, misalkan kita udah tahu nih waktu istirahat kita seharusnya 7 sampai 9 jam. Kita lah yang ngatur waktu istirahat kita, waktu tidur kita baiknya seperti apa gitu. Mulai tidurnya jam berapa, mau bangun jam berapa kayak gitu. Mungkin kalau misalnya sebenarnya tadi sih gue hitung kalau misalnya kita jam 9 malam itu udah selesai sholat taraweh, udah enak semuanya, tidur, terus habis itu kita bangun jam 4 pagi buat sahur, nyampe sih 7 jam. Iya nyampe. Sih. Itu jarang banget ya kayaknya. Apa? Sekarang jarang banget ya. Jarang banget ya. Itu kan sebenarnya nafsu pengen nonton, nafsu pengen karena berenergi tadi ya, lagi berenergi tadi. Jam istirahatnya balik di siang. Iya. Bener sih. Berarti kalau gitu
apa namanya, karena polanya kebalik, maksudnya pola makan kita otomatis kebalik, pola istirahat jadi kebalik juga dari yang sebelumnya nggak puasa ke puasa di masa puasa. Nah berarti kan ada adaptasi di jelang atau di awal Ramadan itu. Anggaplah seminggu atau 10 hari pertama, menu yang bisa ngimbangin jelang puasa dan di puasa awal-awal itu apa sih? Sebenarnya kalau menurut gue ya, persiapannya maksudnya untuk masuk adaptasi ke bulan Ramadannya ini bukan di 10 hari pertama di Ramadan, tapi justru sebelum masuk bulan Ramadan gitu. Jadi misalkan kita bisa mulai dengan yang tadi, makan makanan yang healthy food itu kan dia membantu proses remodeling sel, terus habis itu bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh kan. Terus habis itu kita bisa juga tuh memulai habit puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa-puasa yang lain, nggak kaget ya, supaya tubuh kita ini tuh nggak kaget sama proses yang nantinya akan terjadi pada saat awal masuk bulan Ramadan gitu. Bener ya, jadi itu aja ya sebenarnya, kalau di nggak ada menu khusus sebenarnya ya, maksudnya gimana kita balik lagi ya. Iya, betul. Iya, benar gitu juga sih. Ya gitu. Buka puasa yang enak dan bagus menurut lo apa sih? Buka puasa yang bagus yang tadi tuh, yang pakai dia yang pertama rehidrasi cairan dulu. Yang kedua glukosa, karena gula di dalam tubuh kita kan juga pasti ketika kita puasa dia akan turun kan. Nah biasanya nanti ketika gula itu turun, kita harus tuh mulai bisa makan makanan yang manis-manis. Sebenarnya kurma tuh bagus banget, karena kurma itu kan dia banyak air dan banyak serat ya, dan banyak glukosa juga si kurma ini. Terus habis itu makan-makanan yang tadi karbohidrat simplex. Terus habis itu itu sih paling, ya udah itu aja sih. Nah, ngomong-ngomong gula, kan banyak banget ini gula ya, maksudnya ada yang mengartikannya selain kurma teh manis, kopi kan kopi gula manis juga. Bener. Kadang saking manisnya itu mah gula dikopiin, bukan kopi digulain gitu. Atau mungkin sekarang kopi kasih sayang, kopi bucin itu kan banyak banget tuh. Kopi bucin bisa nggak sih kalau pakai langsung kayak gitu, buka enaknya kayak gitu? Jangan sih. Gitu ya? Kalau teh manis nggak apa-apa ya, kalau teh manis, tapi kalau misalnya kopi jangan dulu, karena kan dia mengandung kafein ya. Terus habis itu apalagi untuk orang-orang yang punya problem di lambung ya? Itu sepertinya jangan dulu. Lebih baik makannya ya itulah, air putih aja lah. Madu ya? Madu boleh. Gue ini cakep. herbal gitu. Nah itu sih beberapa tips juga insan muda dari menu makan. Sebenarnya nggak masalah, cuman ya jangan yang terlalu ini juga sih ya, maksudnya kayak langsung jajan gimana. Satu sisi lain ya boros juga kan jajan yang gimana kan. Iya. Kalau teh kan mungkin lebih murah, satu ininya juga berapa gitu, satu cupnya gitu. Nah itu kalau dari buka puasa. Kalau sahur kan banyak juga yang malas masak atau nggak sempet, atau ngangetin makanan kemarin, atau cuma telur doang gitu. Itu gimana? Misalnya sahur langsung pakai sate kambing misalnya gitu, atau sahur langsung pakai apa gitu, opor ayam berasa lebaran dia, padahal baru hari pertama akhir. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena sebenarnya kalau misalnya kita sahur itu kan yang kita butuhkan adalah karbohidrat kompleks justru ya. Jadi itu karbohidrat yang dia tuh bisa long lasting. Ada di kalau yang tadi buka puasa karbohidrat simplex, sahur ini karbohidrat kompleks, jadi dia long lasting nih. Contohnya kompleks? Nasi, terus habis itu yang nggak makan nasi, oatmeal, terus habis itu ini umbi-umbian, singkong dan sebagainya gitu. Supaya dia bisa membantu untuk menyimpan energi selama kita puasa, karena kan kita dalam waktu 8-12 jam itu kan sama sekali tidak mengkonsumsi apa-apa gitu. Terus habis itu lagi-lagi makan buah-buahan yang banyak airnya ya. Airnya lagi ya. Tetap air. Ya. Karena ngomongin sahur, makan sahur maksudnya, ngaruh gak sih sama akhirnya nafas, bau mulut? Kita konsumsi apa akhirnya ngaruh di puasanya? Kalau konsumsinya jengkol ngaruh ya. Kalau konsumsinya jengkol ngaruh sih kayaknya. Sebenarnya kan dia lebih kuat karena perut kosong, lambung yang naik kan. Bau mulut tuh lambung yang naik, cuman ngaruh juga di
mungkin lidah atau mulut kan dari makanan. Mungkin makanan-makanan yang memang punya bau kuat ya, kayak makan bawang dan sebagainya. Toprak, ya kan lo udah tahu mau puasa sahur pakai bakso gitu. Kan bau kuah bakso gitu. Pas sendawa ya? Iya, sendawa lagi. Bau tetelan tuh. Terus puasa makan ketoprak gitu kan, makan pempek ya kencang bau. Paling iya sih, Berarti, paling nah maksudnya untuk mengurangi itu dong. untuk mengurangi itu sikat gigi sama sikat lidah. Iya, maksudnya kalau dari makannya Dari makanan ya itu mengurangi ya, makan pasti makanan bau yang juga ya. iya nggak apa-apa lah, bau surga kan. Mengurangi makan makanan Pernah yang ya? apa baunya tuh punya bau yang kuat, bawang misalnya, jengkol. Oke. Pete bikin bau nggak sih? Pete. Bikin lah. Iya, bikin bau. Sebenarnya nggak ada di bahasan, cuman kan itu umum harus Iya. tahu juga Iya, kan. bener. Karena kan ya tetap aja lah walaupun bau surga tapi di dunia agak kagetin lah Pakai ya. masker, Nah, makanya pakai masker. Ada yang saking itunya kan tembus. Nah, sama apa ya, kalau punya mah itu tadi sih. Baiknya apa buat ngurangin si mahnya itu selain konsumsi obat gitu, maksudnya dari segi makannya itu. Yang pertama itu ya bener, kalau misalnya memang kita punya teman-teman punya sakit mah yang memang harus mengkonsumsi obat secara teratur. Ya. Konsumsi obatnya secara teratur tetap nggak apa-apa pada saat bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat berbuka puasa dan sahur juga hindari makan makanan yang oily, yang berminyak. Oily. Oh, Terus habis itu gorengan? ya iya. Lah, kita Nah, itu kesalahan yang kita tuh oily, kalau yang buka. deep fried gitu. Gorengan tuh kan dia berminyak dan Waduh. deep fried gitu kan dia dibuat ya. Terus habis itu spicy food, makanan-makanan yang pedes-pedes. Hampir semua lauk kan. Hampir semua lauk. Kan bisa memilih untuk tidak yang pedas. Oke, minyak. Ini Yang apa minyak namanya? itu yang susah. Makanya makan makanannya yang rebus-rebus. Oke. Iya. Yang rebus-rebus enak kali ya. Apalagi enak ada jam makan siang juga. Mie rebus, Pak. Hah? Mie rebus. Oh, mie rebus. Ya, Oh, makasih. bagus itu mie rebus. Seblak. Waduh, Seblak bagus. Cilok ceker apa tuh? Cilok ceker apalah gitu-gitu lah. Iya, terus habis itu kayak apa namanya? Kafein terus habis itu Aduh, itu yang enak ya. iya itu sih paling. Iya. Ya biar nggak masih intinya. Ya terserah sih kalau lo mau enak tapi itu terus lo sakit kan maksudnya lo sendiri yang Iya, benar. jalanin lo ini kan kayak gitu kan Zat ya. Nggak apa-apa juga gitu. Iya, terserah gue. Ya, gue sakit yang selalu juga. Ya Nggak udah, dibicarain gitu. Nggak bercanda. Ya udah gitu. Terus tuh ngapain jadi dokter kalau Canda. Oke. Nah, itu kan ini nih, maksud gue nggak tahu terakhir apa bukan, mudah-mudahan terakhir. Maksudnya kayak makanan ngaruh ke akhirnya ke pola-pola tadi, adaptasi kebiasaan dari istirahat, jam tidur sama makanan ngaruh, akhirnya ngaruh juga ke kegiatan atau tenaga kita kan, akhirnya ngantuk. Tapi kenapa sih kalau puasa sama ngantuk mulu gitu? Iya, tadi yang udah saya jelasin, Kalau Pak. bikin ngantuk gitu maksudnya. Ritme sirkadian itu. Kardia tadi itu. Si ritme sirkadian ini yang memang terjadi pada Tapi selain orang-orang. itu ya bukan emang, kan tadi udah jelasin ya, jadi udah denger. Maksudnya selain itu emang apa ya, emang bawaannya ngantuk gitu dari Ya, habis sahur emang ngantuk. mager aja kan. Kalau perubahannya lebih parah gitu, sore apalagi gitu kan. Nah itu sebenarnya berhubungan sama ritme sirkadian yang tadi sudah dijelaskan itu. Apa namanya, penurunan temperatur tubuh, terus habis itu rilis dari hormon melatonin yang naiknya delay juga yang gitu. Nah kebetulan gue kan juga aktif kerjaan di lapangan juga. Oh, keren. Kantor juga di lapangan. Luar biasa. Maksud gue sebagian di ruangan, sebagian di luar. Nah suhu tubuh berubah-ubah. Iya bener juga ya. Oke, apalagi di dompet duafa. Dompet duafa aktivitasnya ya kita ngebaca lah kayak gimana kan. Apalagi di bulan puasa itu aktif segala macam. Bulannya Dede lah gitu. Nah, sebagian pasti di dalam ruangan, sebagian di luar. Ketika di dalam ruangan kena AC misalnya gitu kan, suhu tubuh turun dong. Mas ngantuk dong, iya, di betul, AC betul, dong. betul. Ketika di lapangan, boro-boro on fire. Kena panas, kena ini malas, aus, ngantuk juga gitu gimana? Nah, itu gimana gue ngejelasin ya? Kan maksudnya ada beberapa aktivitas yang problematikanya kayak gitu. Iya benar. Karena sebenarnya ritme sirkadian ini mungkin ya ini gue harus baca lagi nih di jurnal-jurnal. Ritme sirkadian ini bukan berhubungan dengan
mungkin bisa juga berhubungan dengan temperatur temperatur di luar tubuh. Tapi kan dia sebenarnya berhubungan juga dengan jam biologis kita. Jam biologis kita sendiri nih yang ada di dalam tubuh yang disebabkan karena makan. Karena pola makan kita di bulan Ramadan ini. Mungkin sahur kenyangan. Bisa jadi. Makanya makan jangan berlebihan. Kalau sahur ya jarang lah. Oh iya betul. Sahur kan paling dikit-dikit, yang penting masuk 2 sendok gitu. Jangan 2 sendok juga. Barangkali gitu udah azan gitu. Sebenarnya itu tadi bahasan terakhir Insan Muda sama Dr. Izzat. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak sih sama Dr. Izzat, seru banget. Maksud gue kayak walaupun nggak tahu sama istilah-istilah kesehatannya tadi, Kardian, Kim Kardashian atau siapa itu, karbo kompleks, simplek, perumahan, kompleks. Maksud gue tapi akhirnya kita jadi tahu banyak banget. Udah gitu kan nontonnya juga adem kan, enak kan gitu kan. Maksudnya kayak kita jadi tahu walaupun jarang olahraga tapi di puasa sebenarnya ini versi Dr. Izzat nih simple banget. Gue nangkapnya simple banget. Cuma pola tapi pola makan, pola istirahat tuh ngaruh juga di kedepan, di usia nanti kan. Betul. Itu ngaruh banget sama betul. Karena penyakit itu timbul dari tapi banyak juga orang berpikir gue makan apa aja gak usah dipikirin asal orang gila aja sehat kok kayak gitu kan, misalnya gitu ya. Cuman maksudnya kayak ya itu memang tetap perlu kejaga sih, apalagi bulan puasa kan adaptasinya berubah dan cuma sebulan. Intinya sih kan kayak gitu ya, nggak kaget-kaget gitu. Itu udah habis sebenarnya, tapi gue pengen nambahin aja sih. Tapi emang di sini ada sih tadi ditulis sama kru gitu. Autophagy. Itu apa sih autophagy? Autophagy. Iya, jadi mekanisme kenapa ditulis di sini gitu sama kru? Sepenasaran ini mereka gitu kru ini tulis autophagy. Karena kemarin sebenarnya juga baru ngobrol sama teman ya tentang mekanisme autophagy ini. Jadi ini tuh mekanisme ini tuh dia menarik banget. Ini dia mekanisme autophagy ini dapat Nobel Prize di tahun 2016 di bidang kesehatan. Oke. Jadi mekanisme autophagy ini adalah auto itu otomatis, phagy itu makan kan. Jadi pagi itu makan. Jadi tubuh kita kan punya makan. Apa? Makan otomatis makan. Otomatis makan. Yoi. Jadi tubuh kita ini kan punya mekanisme remodeling sel. Remodeling sel. Jadi iya, jadi sel ini kan dia dia tuh punya waktu tenggatnya. Nanti di waktu tenggat berapa hari atau berapa bulan, kayak cicilan ya, auto debit. Iya. Oke. Jadi nanti di waktu tenggatnya ini tuh dia akan akan mati sendiri gitu dan akan digantikan dengan sel yang baru gitu. Nah, sesuatu yang mati ini kan sebenarnya jadi sampah. Nah, autophagy ini adalah sistem untuk memakan sampah-sampah ini dan untuk mengeluarkan dia gitu. Biasanya nanti dimakan oleh lisosom. Nah, ketika kita puasa mekanisme autophagy ini ternyata bisa berjalan lebih optimal gitu. Ketika puasa sebenarnya ketika kita tidak berpuasa pun mekanisme autophagy ini akan berjalan gitu, tapi ketika kita puasa dia akan berjalan lebih optimal lagi si mekanisme autophagy ini. Salah satu kelebihannya adalah misalkan kalau misalnya teman-teman tahu ini penyakit Alzheimer. Parkinson gitu-gitu ya. Kalau misalnya penyakit Alzheimer ini kan dia disebabkan karena peningkatan beta amiloid ya. Nah, peningkatan beta amiloid ini sebenarnya kan dia sampah kan. Nah, kalau misalnya si mekanisme autophagy ketika kita puasa dioptimalkan, ini kan yang sampah-sampah ini kan bisa tidak menumpuk gitu. Karena mantan bisa dimasukin ke situ nggak, mantan kan sampah. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Biar dimakan biar habis itu sama. Jangan dong. Metaloid apa. Sebel banget nih kayak mantannya. Iya. Ya udah jadi gitu. Jadi mekanisme autophagy itu adalah puasa ini bisa mengoptimalkan mekanisme autophagy di mana dia remodeling tadi. Iya, memakan sampah-sampah yang seharusnya nggak ada di tubuh kita gitu, yang seharusnya tidak menumpuk, yang ketika dia menumpuk dia bisa menyebabkan suatu penyakit gitu. Nah, hal-hal yang memunculkan autophagy ini apa? Remodeling ini maksudnya apa yang kita makan atau memang karena kita puasa? Enggak, mekanisme autophagy ini mekanisme normal fisiologis yang memang terjadi di tubuh manusia, tapi ketika kita puasa ini akan kerjanya akan menjadi lebih optimal. Oke, jadi gitu Dr. Izzat ya. Maksudnya ini gue juga baru tahu nih tentang autophagy. Walaupun Insan Muda autophagy ini normal manusia punya. Manusia tuh punya autophagy. Yaitu remodeling. Bukan. Autophagy itu sistem yang otomatis memakan
Memakan sampah lah. Oke, memakan sampah yang sebenarnya sampah-sampah ini tadi dokter Izzat bilang bisa kalau numpuk bisa menimbulkan Suatu penyakit. bermacam penyakit, Alzheimer, cancer bahkan, dan apa-apalah semuanya. Autophagy ini setiap orang punya. Tapi sebenarnya dampak positif dari puasa, alhamdulillahnya dikasih poin plusnya adalah autophagy ini ketika puasa lebih optimal ya dok ya. Betul. Jadi di luar Ramadan kalau emang kita puasa Betul. itu kayaknya lebih Cakep. ya, oke. Luar biasa. Nahan kesabaran gitu kan, bener juga sih. Iya, bener. Bener. Terus selain autophagy nih, ada juga sebenarnya puasa. Gua baru denger juga sebenarnya. Kalau puasa tuh kan biasanya dok, orang karena nggak makan, karena lemas, ngantuk, malas mikir, malas kerja, ya kan, malas ya macam-macam lah. Tapi gue pernah dengar juga akhirnya puasa tuh meningkatkan brain function. Keren. Iya kan? Gitu ya sama udah brain function katanya. Oh gitu ya. Entah berfungsi untuk apa ini si brain, ya kan? Itu bener nggak atau dokter Izzat punya pendapat apa? Iya, jadi kalau misalnya kita puasa itu kan sebenarnya ada hormon-hormon yang dikeluarkan nih sama tubuh kita kan. Oke. Jadi justru hormon-hormon ini ketika keluar dia meningkatkan fokus pada otak kita gitu. Jadi itu sebenarnya kayak misalkan gini loh, pada saat puasa kan kita lagi di low kalori nih. Terus habis itu ini sederhananya ya, pas lagi puasa kan kita lagi low kalori, terus habis itu si tubuh tuh kayak punya kayak ngomong nih, ayo dong lo kerja dong, kira-kira apa nih yang yang bikin kita jadi ada energi lagi gitu. Kayak gitu. Jadi tubuh butuh otak untuk jadi itu karena itu kan jadi otaknya tuh keep functioning gitu loh. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sederhananya tuh seperti itu. Jadi sebenarnya tubuh kita ini secara natural memang akan Jadi pressure. Iya benar. Jadi ketika tubuh kita ini ada dalam suatu kondisi yang tidak menguntungkan, maka dia akan mencoba untuk mencari jalan keluar, dan ketika saat itu otak kita akan terus berprogres. Berarti si tubuh ini kayak lagi dapat cobaan. Tantangan. Tantangan. Oke, kita jadi nangkep nih insan muda bahwa puasa tuh nguntunginnya banyak sebenarnya. Maksudnya ya autophagy kita lebih optimal, akhirnya menyehatkan, dan balik lagi di brain function kita lebih maksimal gitu kan. Cuman kan ada resikonya nggak sih ketika kita puasa nggak masuk energi atau makanan, nggak ada energi di otak sendiri yang lagi didorong untuk bekerja, untuk aktif, tapi dia malah double aktifnya. Itu resikonya gimana? Jadi itu sebenarnya ketika kita berpuasa itu kan awalnya kita cadangan energinya glukosa kan. Glukosa dulu nih dihabiskan, glukosa udah habis, terus habis itu kita punya cadangan energi yang lain, lemak. Dulu tuh lemak di breakdown lagi buat cadangan energi gitu kan. Keren. Nah nanti setelah lemak ada sebenarnya protein. Nah tapi ketika dia sudah sampai ke tahap protein, ini yang berbahaya sebenarnya. Ini sudah masuk ke tahap starvation. Nah itu sebenarnya kita nggak boleh kita sampai ada di tahap ini. Makanya kenapa? Kita nggak tahu. Nah makanya kenapa pola makan kita pada saat buka puasa dan sahur ini harus dulu, lemak, protein terakhir. Gimana? Bukan gitu pak. So tau gue. Bukan, maksudnya setidaknya pada saat kita lagi buka puasa dan sahur itu glukosa dan lemaknya ini tercukupi gitu. Walaupun lemaknya jangan lemak yang heboh-heboh banget juga ya. Gitu. Dan sebenarnya ini loh salah satu keuntungan dari puasa adalah dia meningkatkan lemak baik dan menurunkan lemak jahat. Gitu. Jadi puasa ini luar biasa banget ya. Terus keuntungan lainnya kalau dari segi kesehatan apa aja sih, Zat, setahu lo? Tadi ini kan ini karena yang kira-kira nggak kesebut sama gue, pengurangan berat badan. Mantap banget kan. Pentingnya emang kalau cewek pengurangan berat badan. Iya, karena kan tadi nggak tuh sih, cowok juga sih. Karena tadi itu tuh yang glukosanya kan udah habis nih, habis itu lemak di breakdown. Nah ketika lemak di breakdown kan otomatis lemak kita habis kan, maksudnya menurun kan intensitasnya gitu. Terus habis itu ini biasa sebenarnya dia juga ketika kita puasa itu dia bisa merilis hormon-hormon endorfin, hormon endorfinnya gitu. Jadi ini sebenarnya bisa juga jadi terapi untuk orang-orang yang punya anxiety atau depression itu. Puasa?
Iya, karena ketika puasa Menarik. rilis tuh hormon-hormon itu gitu. Oh, menarik. Gitu. Iya sih ya, makanya jadi kenapa lebih sabar mungkin. Ngaruh kan? Iya, betul. Karena kan pernah juga gue baca kayak karakter orang beberapa atau kebiasaan, bukan habit sih, bukan karakter. Misalnya orang yang lebih sering makan daging sama sayur, itu akan ada bedanya misalnya gitu kan. Setahu gue gitu, mungkin di kenapanya gue nggak berani bilang sih sebenarnya itu kenapa karena gue takut nyalain juga, tapi enggak sih, maksud gue kayak ya mungkin iya gitu loh, karena dari nggak ngerti deh gitu. Apalagi misalnya jenis daging yang dikonsumsi gitu kan, kayak gitu sih, bener nggak sih? Baca dulu ya. Iya. Kita baca jurnal dulu biar evidence based ya. Oke, Ya. mungkin bisa jadi next topic. Betul. Ini menarik karena bener, gue pernah baca juga. Ya dari karakter atau habit orang tuh ada ngaruhnya di situ. Iya sih, menarik. Kan you are what you eat. You are what you eat. Iya betul. All you can eat. Itu salah, Semua. bukan ya. Oke, karena itu harus berakhir berarti podcast membosankan ini ya. Insan muda maafin. Cuman gue belum bisa ini nih berakhir dari sharing sessionnya Dr. Izzat sebenarnya. Jadi mudah-mudahan bisa datang lagi. Sebelum kita tutup podcast ini, Dr. Izzat, makasih banyak Sama-sama. sudah meluangkan waktunya Terima kasih berbagi banyak. ilmu banget nih Dr. Izzat. Ada sesuatu Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, pasti karena ini kan jadi jejak ya. Jejak. Ini jadi jejak. Ketika nanti kita udah misal apa, cuman di jejak digital masih ada. Wah, Kita nggak serem tahu- ya. Kita nggak tahu kan yang dengerin siapa sampai tahun berapa, kita nggak tahu. Itu manfaat yang ngalir. Insya Allah, amin. Insan muda. Ini ada sedikit sesuatu tuh gimana ya? Sedikit something, ya. Sesuatu something Dr. Izzat. Iya. Wah, ini isinya kosong, tote bag doang. Enggak. Kita keluarin ya. Ini ada sesuatu Dr. Izzat. Wah, Boleh keren diterima. ini. Oh iya, Silakan. makasih. Oh, gue makasih. Boleh dilihat apa Ini itu? unboxing. Unboxing sekalian boleh. Oh, wow. Itu ada produk pemberdayaan dompet duafa, Gula semut. gula semut. Nah, Gula semut kelapa alami. iya, itu gula semut. Oh, Jadi wow. Ini nih, makannya yang kayak gini-gini nih. Mantap. gula semut. Organik ya. Iya, ada apa lagi? Terus Nah, lurik. itu kain lurik. Kain lurik produk binaan dompet duafa juga. Klaten. Klaten, di Klaten. Wah, Benar. keren. Kain lurik daerah. Lucu sekali. Oh, Tuh, wow, apa nih? Berlian. kopi. Oh. Kirain berlian. Cewek kalau lihat berlian itu mah gila lu bener. Pancingannya. Oh, ini kopi berlian. Iya. Kopi berlian Tenang, saya. jangan pesimis Insan muda, jangan pesimis, tetap optimis. Kopi berlian Kopi saya. berlian saya namanya. Ini Oh. jadi kalau dibuka itu kayak saring, dia ada bungkus lagi. Heeh. Jadi ketika ditaruh di gelas, karena kan beberapa ngolah kopi kan pakai mesin apa, akhirnya nggak ada ampas. Kalau ini kayak teh juga, Oh. kita ditaruh tinggal I see, tuang I see, air, I see. jadi ampasnya nggak ada. Oh, iya iya. Gitu. Wah, Dan keren. itu kopi kita itu dari mana ya? Ini Aceh. dari Aceh. Kopi Giling Siap Seduh. Bogor. Oh, Bogor, salah. Itu ada lagi nggak? Iya. Tumbler. Ini tumbler juga Oh, iya, barusan ini. kita kasih. Tumbler ya. Sebenarnya duluan ya. Terima kasih banyak. Tumbler dompet duafa. Biar minum sehat dan itu Biar pokoknya. pakai nggak pakai single use Oh, plastik. single use, Gitu. itu dia. Single use, sekarang banyak banget single use. Makanya jangan single insan muda ya, gitu. Oke, Izzat Nabila, Dr. Izzat Nabila, terima kasih banyak, sampai ketemu. Insan muda, makasih banyak udah dengerin sampai di ujung ini. Sampai ketemu di Humanity Podcast. Sampai ketemu juga sama Dr. Izzat Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.